Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dosik. Ia mengajak seorang pejalan kaki yang baru diketahuinya baru pulang dari tempat kerjanya, yang mana di situ si pejalan kaki yang merupakan seorang wanita menolak dengan alasan tidak ingin ikut dengan orang asing. Hal itu membuat Dosik emosi dan memperlihatkan sifat aslinya yang ternyata merupakan pembunuh berantai sehingga dan kisah akan berfokus pada seorang wanita tunarungu bernama Yungmi yang merupakan karyawan di salah satu layanan khusus bahasa isyarat. Yang pagi itu Yungmi mendapatkan customer merepotkan karena meminta pengembalian uang dari barang yang sudah ia pesan. Tebak apa jawaban Yungmi? Memasuki jam istirahat, Yungmi mendapatkan pesan dari ibunya yang ingin pergi ke Pulau Jeju. Merasa senang karena telah lama tidak pergi liburan bersama sang ibu. Namun sebelum itu Yungmi bersedia ikut bersama atasannya ke tempat kerja karena sedang membutuhkan relawan untuk mendampingi para klien penting perusahaan. 저도 회사 직원이니까 해당되잖아요. 제가 가겠습니다. 알았어. Di tempat lain, seorang wanita bernama Sojung meminta izin kepada kakaknya untuk pergi melakukan kencan, di mana si kakak yang merupakan polisi bernama Suchao pun menolak karena celana yang dikenakan dapat memancing syahwat kaum Adam, sehingga Suchao meminta adiknya untuk mengganti celananya terlebih dahulu. 요식이 점검. 바지 입었습니다. 아이씨, 이것도 짧은데. 네 바지가 더 짧거든, 네 바지. Untuk kedua kalinya Suchao menghadang adiknya. Sebelum pergi, ia sebatas ingin memastikan keselamatannya karena mereka berdua sudah tidak memiliki orang tua, di mana Suchao memiliki tanggung jawab besar sebagai seorang kakak untuk menggantikan peran kedua orang tuanya. 무조건 들어와. 10시, 오케이. 12시까지 올게. 야! Singkat cerita, malam pun cedem bertepatan dengan hari gajian ibu Yungmi yang sebelumnya mengajak putri sematawayangnya untuk liburan. Ia merasa senang karena mendapatkan gaji kali ini lebih besar daripada biasanya. Hal itu diberitahukannya kepada rekan kerjanya dengan bahasa isyarat karena si ibu juga merupakan tunarungu. 제주도 가려고. 딸내미랑 간다네. 아이고 다 알아들어. 꽃이 펴. Setelah pekerjaannya selesai, si ibu langsung pulang untuk menghampiri Yungmi di titik penjemputan. Ia yang merasa bahagia seketika berlari saat melihat anaknya sudah menunggu kedatangannya tanpa mengetahui jika saat itu alat pendeteksi suara di dalam mobil berbunyi yang menandakan adanya kendaraan yang tengah melaju kencang dan akibat kecerobohan barusan, Yungmi meminta ibunya lebih berhati-hati saat melintas. Namun karena sedang sangat bahagia, dia malah memperlihatkan uang hasil dari kerja kerasnya bulan ini. Karena dengan adanya uang itu, mereka bisa segera melaksanakan liburan ke Pulau Jeju. Sementara itu, Dosik berencana akan melakukan kegiatan seperti biasanya. Ia yang melihat Yungmi bersama ibunya ada di area itu menargetkan si ibu tepat saat Yungmi pergi untuk memarkirkan mobil ke tempat lain. Dan setelah memastikan situasi aman, Dosik dengan cepat menghampiri si ibu untuk menikamnya dari belakang. Tetapi 아, 진짜 슈퍼 골목 슈퍼 귀 막혔어? 내가 다 왔다고 말했잖아. ya, akibat kehadiran Sojung yang di luar prediksi, Dosik yang merasa jengkel pun memutuskan untuk mengganti targetnya yang akan dihabisinya terlebih dahulu dan 아, 거의 다 왔다니까. entah bagaimana nasib Sojung, Suchao datang menghampiri si ibu untuk menanyakan terkait adiknya karena teleponannya masih berlangsung. Ia mendapatkan kabar terakhir bahwa Sojung dalam perjalanan pulang di area ini. Namun karena si ibu merupakan tunarungu dan Suchao tidak mengerti bahasa isyarat, hal itu membuat mereka tidak saling mengerti satu sama lain. 예, 들어가세요.
Setelah Suco pergi, Dosik menargetkan si ibu untuk dijadikannya korban keduanya, mendapatkan hambatan lain akibat kehadiran Yungmi yang barusan selesai memarkirkan mobil. Yang di sana Yungmi merasa ada seseorang telah melemparkan sepatu dari gang sepi, di mana Dosik berjanji akan menghabisi Yungmi apabila menghampiri Sojung yang ada di tempat itu. Di sana Yungmi menemukan Sojung yang kini sedang dalam keadaan lemas akibat ditikam. Ia berjanji kepada wanita yang baru ditemuinya itu akan membawa seseorang yang bisa menyelamatkannya, akan tetapi lolos dari itu, Yungmi yang tidak ingin membuat ibunya khawatir lantas berlari ke parkiran untuk menjauhi Dosik yang spontan melakukan pengejaran. Ia langsung masuk ke dalam mobil dan memberikan pesan ke si ibu agar tidak pergi kemana-mana sampai akhirnya Dosik yang melihat pesan masuk dari si ibu kepada Yungmi lantas meminta mereka agar membawanya ke lokasi penjemputan. Hal itu membuat Yungmi merasa terintimidasi sehingga beruntungnya si Yungmi ini berhasil melarikan diri dan menyalakan panggilan darurat sebagai ancaman agar orang-orang yang mengejarnya tidak berbuat macam-macam. Namun hal itu sama sekali tidak membuatnya kehilangan akal dan segera mengganti pakaian karena wajahnya belum sempat terlihat akibat memakai masker. Tanpa menaruh curiga, Dosik menyamar seolah merupakan kakek dari Sojung pun membuat Yungmi percaya, yang tentu saja membuatnya bersedia mengantarkannya ke tempat Sojung yang terluka. Namun hal itu tidak jadi dilakukannya karena secara kebetulan polisi datang akibat Yungmi menyalakan panggilan darurat sebelumnya. 시발 아깝네. Entah kapan Dosik memindahkan Sojung ke lorong itu, si polisi tidak menemukan apa-apa kecuali tempat sampah sehingga Yungmi yang kesulitan untuk menjelaskan hal tersebut pun mengajak mereka untuk melihat CCTV karena dengan begitu si pria yang melukai wanita itu sekaligus mengejar Yungmi akan bisa dijadikan barang bukti atas apa yang terjadi. 말이 딱 맞지? 이게 다른 각도는 없어요? 담배 필 때마다 이 지랄이요. 싹 다 돌린다니까. Lagi dan lagi Yungmi tidak mendapatkan bukti apapun akibat kamera CCTV dipindah arahkan oleh anak-anak komplek. Namun karena tidak ingin menyerah begitu saja, ia lantas ke kantor polisi setempat untuk membuat laporan. 지금 어디에 있을까요? 몰라요? 하얀 구두. Setelah menjelaskan ciri-ciri korbannya yang tiada lain dan tiada bukan adalah Sojung, Dosik tiba-tiba ikut nimbrung yang membuat semua pria di sana jengkel karena Dosik tidak memiliki sopan santun dan 얌전히 좀 계세요 좀. 뭘 한다고 설쳐 이놈의 새끼야. 어르신. 네, 알겠으니까 그만하세요. di tengah perdebatan yang terjadi, si ibu melihat ponsel Dosik yang berlatar belakang seorang wanita membuatnya curiga sehingga memberitahukan itu kepada Yungmi. Tepat saat Dosik diam-diam melihat alamat mereka dari surat laporan, Dosik tidak sadar sedang dibicarakan, berniat membunuh si ibu di tempat itu. Akan tetapi dan ya, Suco datang ke sana sambil emosian karena adiknya yang tak kunjung ditemukan. Ia akhirnya mendapat secerca harapan karena rekan sesama polisinya itu sedang mengurus laporan hilang dari Yungmi, hingga Suco langsung memperlihatkan foto Sojung sehingga semua orang di sana berharap akan menemui sesuatu. 감사합니다. 여기 여자 아까 예
죄송합니다. Sadar jika si ibu akan memberikan informasi terkait foto adik Suchow yang sama persis dengan wallpaper ponsel yang dibawa olehnya, Dosik langsung memberikan ancaman agar membuatnya tutup mulut. Ia mengambil sebilah pisau untuk menghabisi Suchow di tempat itu terlebih dahulu, akan tetapi 민정도 아니고 시발시발했어 하면서. Dosik tampaknya kali ini telah salah pilih lawan karena Suchow lebih jago bela diri. Ia jujur terkait Sojung yang kini sudah dalam kondisi sekarat akibat ditikam olehnya. Mendengar akan hal itu, Suchow yang tak terima dengan apa yang telah dilakukan kepada adiknya, ia pun semakin membrutal sehingga berniat menghabisi Dosik saat itu juga. Dan melihat Dosik keluar, Yungmi bersama ibunya itu pun sangat ketakutan. Mereka berusaha mengingatkan si polisi jika dia itulah dalang permasalahan saat ini. Namun karena bahasa isyarat tidak membuatnya mengerti, hal itu sama sekali tidak membuahkan apa-apa. 조심히 들어가세요. 괜찮아. Setelah mengetahui kronologi yang sebenarnya, semua polisi yang berada di sana langsung meminta maaf atas kejadian tersebut, di mana Suchow yang sedang diobati menjadi geram karena lebih percaya kepada orang lain ketimbang dirinya, dan karena saat itu belum mendapatkan kabar dari Sojung, dua polisi itu pun mau tidak mau akan ikut melakukan pencarian sampai Sojung berhasil ditemukan. 같이 믿습니까? 동생 좀 찾아줘요. 일단 저희 근처 병원 응급실하고 연락을 취해놨으니 Untuk memastikan Yungmi dan ibunya selamat, Suchow bersama dua orang rekan sesama polisi lantas menghantarkan mereka kembali pulang. Ia langsung bergegas pergi ke lokasi di mana terakhir kali mendapatkan kabar dari adiknya karena yakin saat ini Sojung masih berada di area itu. Di dalam rumah, Yungmi menceritakan terkait Sojung kepada ibunya. Ia merasa khawatir, takut jika wanita itu tidak selamat sebelum ditemukan. Namun di tengah pembicaraan, lampu pendeteksi tiba-tiba menyala menandakan jika saat ini ada seseorang yang ingin masuk, sehingga Yungmi perlahan mendekati pintu untuk memastikannya. Dan ya, wanita itu hanyalah adik kandung si ibu yang diketahui numpang tidur di rumah mereka, berniat mengambil barang-barang pribadi karena sudah memiliki rumah baru, dan karena sebelumnya si ibu berjanji akan membantunya melakukan pindahan, Yungmi terpaksa harus menunggu kepulangannya. 언니 이사 날짜 정했어? 사람들이 점점 빠지니까. Tak lama setelah si ibu pergi, Yungmi sama sekali tidak menyadari jika Dosik telah masuk ke dalam rumahnya. Ia hanya merasa keheranan karena lampu pendeteksi terus menyala dengan beberapa ruangan yang kini menjadi gelap gulita. Setelah menemukan penyebabnya, Yungmi diam untuk memberikan pesan kepada Suchow, sekedar berharap agar adiknya dapat segera ditemukan. Tanpa menyadari, di belakang Dosik mulai bersiap untuk menghabisinya dengan menggunakan sebilah kapak. Tetapi dalam keadaan terdesak itulah, Yungmi masuk ke dalam kamar dan mengganjal pintu menggunakan lemari. Ia kembali mengirimkan pesan yang kali ini ingin meminta pertolongan, sehingga Suchow langsung meluncur ke sana untuk menangkap sosok tersebut. Takut jika si ibu akan pulang lebih cepat, Yungmi juga mengirimkan pesan kepada si ibu agar ibunya tidak dulu pulang. Dia dibuat terkejut dengan mendapatkan balasan sang ibu telah masuk ke dalam rumah. Hal itu membuatnya sangat panik dan bergegas keluar demi menyelamatkan sang ibu, dan tanpa menyadari jika saat ini Dosiklah yang sekarang menggunakan ponsel milik ibunya, sehingga
Menyadari fakta yang sebenarnya, Youngmi segera membuka jendela untuk kabur. Ia tidak memiliki pilihan lain kecuali harus melompat dari sana. Bersamaan dengan itu, Do-sik mulai menghancurkan pintu dengan menggunakan sebilah kapak dan... Setelah melakukan kejar-kejaran yang melelahkan, Youngmi akhirnya terhenti akibat menemukan jalan buntu. Ia tidak memiliki pilihan lain kecuali harus memberikan perlawanan bersamaan dengan Suchou yang baru saja tiba di tempat itu untuk menyelamatkannya. Namun Do-sik malah mengancam akan menghabisi dirinya sendiri sehingga Suchou tidak akan pernah mengetahui keberadaan adiknya sampai kapanpun. 수작이면 뭐 마음대로 하시고. Dengan sangat berat hati, Suchou memilih untuk menyelamatkan adiknya sehingga Youngmi sendirian dalam kondisi kesulitan di tempat itu. Namun sesampainya di lokasi sesuai Sherlock yang diberikan, ia tak menyadari jika dirinya telah melakukan kesalahan. 내 동생 어딨어? 야, 아이 닥치고. Sementara itu, Youngmi berhasil lolos, segera pergi dari tempat itu hingga secara kebetulan ia menemukan Sojung yang rupanya masih bertahan hidup. Yang tanpa membuang waktu, Youngmi segera membawanya untuk bersembunyi. Di sana, Youngmi memberikan ponsel miliknya untuk menghubungi rekannya. Namun bersamaan dengan itu, Do-sik juga tiba di sana dan mulai menyadari keberadaan mereka setelah mengetahui bahwa Sojung melarikan diri. Karena tidak memiliki pilihan lain, Youngmi memutuskan akan mengorbankan diri untuk mengalihkan perhatian Do-sik. Setelah berhasil memancing Do-sik sesuai rencana, Sojung segera menghubungi Suchou yang kini sedang bersama ibu Youngmi, sehingga dengan perasaan terharu sekaligus merasa bersalah lantas memberitahu tentang keberadaannya saat ini atas pengorbanan Youngmi demi menyelamatkan dirinya. 도정아, 너 괜찮아? Si ibu yang tidak menemukan putrinya di tempat itu lantas menanyakan keberadaannya kepada Sojung. Ia mengetahui keberadaan Youngmi yang pergi ke pusat kota, langsung bergegas menyusul dengan Suchou yang juga mengikutinya. Sementara itu, Youngmi berusaha meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di sana. Namun, ia malah dianggap sebagai pasien rumah sakit jiwa karena berperilaku aneh, di mana salah satu orang yang berniat menelepon polisi pun lantas menghentikan Do-sik dengan mengaku sebagai kakak, sehingga Youngmi kembali melakukan pelariannya. Dan alangkah buruknya nasib Youngmi setelah beberapa tentara malah menangkapnya dan sekaligus menyerahkannya kepada Do-sik, di mana Youngmi memohon sambil menangis meminta dibebaskan karena memiliki banyak keinginan dan alasan ingin tetap hidup. Youngmi berjanji akan tutup mulut atas apa yang ia lihat dan apa yang telah dialaminya. Meskipun demikian, Do-sik sama sekali tidak peduli dan langsung membawa Youngmi ke gang sepi. Ia bermaksud menghabisinya di tempat itu hingga tak lama Suchou menemukan mereka dan segera membanting kepala pria itu dari belakang dan... Setelah membuat Do-sik tidak sadarkan diri, Suchou menenangkan Youngmi dengan memberitahu terkait si ibu yang saat ini sedang mencari keberadaannya. Tanpa menyadari jika Do-sik mendengar percakapan mereka, ia memberikan serangan balik hingga Suchou babak belur. Karena Do-sik hanya berencana ingin menghabisi satu orang lagi untuk malam ini, ia menargetkan ibu Youngmi sebagai target. Mendengar hal itu, Youngmi dan Suchou berpencar untuk mencari keberadaan si ibu demi menyelamatkannya.
Dan ya, Dosik berhasil terlebih dahulu menemukan si ibu, langsung memancingnya pergi ke tempat sepi dengan mengatakan jika Yungmi ada di tempat itu, di mana Yungmi yang melihat ibunya dalam bahaya pun berniat akan melakukan sesuatu yang tidak terduga, yaitu sempat mengira bahwa tikaman yang diberikan oleh Yungmi meleset. Hal itu rupanya sengaja dilakukan untuk menarik perhatian para warga. Ia menusuk dirinya sendiri sekaligus memberikan pisau itu kepada Dosik agar dijadikan korban. Hal itu membuat Dosik kebingungan sampai akhirnya beberapa bulan kemudian, Yungmi bersama ibunya sudah berlibur ke Pulau Jeju. Mereka pergi ke sana untuk liburan sesuai keinginan mereka waktu itu. Tak hanya berdua, Suchou bersama adiknya juga ikut menghangatkan suasana. Diakhiri dengan foto bareng sebelum mereka melakukan kegiatan yang lain. 오, 신나게 놀아요. 놀아요. 신나게 놀아요.